Grup apa ini kok bodoh betul anak-anak gini ya? Kulaporkan ke polisi ini. Grup macam-macam ini. Keluar semua grup ini. Halo cuy, kalian semua pasti bingung siapa sih kelompok manusia pertama yang memakai WhatsApp sebagai aplikasi perpesanan. Sampai-sampai dari beberapa tahun dulu sampai sekarang aplikasi ini tuh sudah menjadi darah daging semua orang di dunia sebagai alternatif perpesanan dan komunikasi lain-lainnya. Dan kenapa harus WhatsApp yang mendarah daging sebagai aplikasi perpesanan dan komunikasi? Padahal banyak aplikasi perpesanan lainnya yang terus bermunculan dari dulu hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas sama-sama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, gue akan mulai dulu dari handphone jadul zaman dulu. Dan kalian jangan skip video ini, karena pembahasan ini bakal ngalur ke pembahasan WhatsApp nantinya. Jadi buat para Gen Alpha nih yang mungkin tidak tahu kalau dulunya kita semua ini menggunakan HP yang tidak bisa nonton YouTube, Netflix, TikTok, bahkan tidak bisa main game online. Kalau di zaman sekarang orang-orang menyebutnya dengan sebutan handphone jadul. Adapun handphone jadul yang paling dikenal dulunya ialah Nokia dan Mito. Nah, kita pasti tahu pada zaman handphone ini kita hanya menggunakan perpesanan ataupun telepon yang memang bawaan dari handphonenya. Yang mana kalau kita ingin mengirim pesan ataupun menelpon seseorang, kita harus menggunakan yang namanya pulsa. Dan itu boros cuy. Apalagi kalau teleponan, pokoknya sangat beda lah dengan kuota data internet zaman sekarang. Nah, lalu pada tahun 2008 sampai 2010, banyak orang yang memilih menggunakan handphone dengan merek BlackBerry. Karena keunggulan BlackBerry pada masa itu ialah bisa mengirim dan menerima email secara real time dan juga bisa mengirim perpesanan dan komunikasi melalui BBM, yaitu BlackBerry Messenger, suatu fitur bawaan dari handphone BlackBerry itu sendiri untuk kita bisa mengirim dan menerima pesan dengan sesama pengguna BlackBerry menggunakan data internet. Dan BBM ini hanya ada di handphone BlackBerry saja. Adapun untuk bisa menambah kontak seseorang, diperlukan sebuah PIN yang terdiri dari 8 digit kombinasi huruf dan angka. Dan yang paling menonjol ialah di BBM, kita bisa mengunggah status ataupun story yang bisa dilihat oleh teman-teman di kontak kita, yang bisa membuat orang-orang bisa caper ke wanita ataupun pria yang diinginkannya. Anjay. Dan alasan lain dari banyaknya orang yang pindah ke BBM ialah karena malasnya untuk berkomunikasi menggunakan pulsa. Mengingat berkomunikasi menggunakan pulsa sangatlah boros. Beda halnya dengan BBM yang sudah menggunakan data internet. Tentu saja itu menjadi solusi yang sangat baik untuk semua orang. Lalu, dibalik kesuksesan BBM, kenapa malah WhatsApp yang kini menjadi populer sebagai aplikasi perpesanan dan komunikasi di seluruh dunia? Apakah BBM kalah saing atau terlambat mengambil sebuah tindakan sehingga membuat mereka hancur begitu saja? Pada tahun 2007 sampai 2008, iOS dan juga Android muncul ke permukaan sebagai handphone yang menggunakan internet data selain perangkat BlackBerry. Dan di tahun selanjutnya, yaitu 2009, WhatsApp rilis pertama kali untuk perangkat iOS, dan pada tahun 2010 rilis untuk perangkat Android dan juga BlackBerry. Lalu, kenapa orang-orang bisa pindah ke aplikasi WhatsApp dan perlahan-lahan meninggalkan BBM? Gua akan bahas menurut opini gue pribadi. Seperti yang gua bilang di awal, puncak ramainya orang menggunakan perangkat BlackBerry ialah pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Kenapa cuma sampai 2010? Karena pada tahun 2011 orang-orang terpecah oleh dua kubu, yaitu kubu orang yang menggunakan BlackBerry dan kubu orang yang menggunakan Android. Lalu, dibalik terpecahnya dua kubu ini, apa hubungannya dengan kejayaan WhatsApp? Hubungannya adalah pada tahun 2011, orang-orang yang menggunakan Android tidak bisa menggunakan BBM sebagai aplikasi perpesanan dan komunikasi. Hal itu dikarenakan pada tahun itu aplikasi BBM belum dirilis untuk Android ataupun iOS. Aplikasi BBM baru diluncurkan untuk Android dan iOS pada tahun 2013. Oleh karena alasan itulah, para pengguna Android menggunakan aplikasi WhatsApp.
Beda halnya dengan aplikasi WhatsApp yang sudah bisa digunakan di perangkat BlackBerry sejak peluncurannya pada tahun 2009. Nah, hal inilah yang membuat BBM mulai tersingkirkan oleh aplikasi WhatsApp. Hal itu dikarenakan pengguna BlackBerry dan Android dua-duanya bisa menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai komunikasi pada tahun 2011. Sedangkan sebaliknya, pengguna BlackBerry dan Android tidak bisa menggunakan aplikasi yang sama, yaitu BBM sebagai komunikasi. Hal itu dikarenakan pada tahun 2011, aplikasi BBM belum bisa digunakan untuk perangkat Android. Lalu, untuk memecahkan permasalahan kubu BlackBerry dan juga Android ini, supaya kedua kubu bisa saling bertukar pesan dan komunikasi lainnya, terpilihlah WhatsApp sebagai solusi pada tahun itu. Sejak itulah, WhatsApp digunakan oleh banyak orang hingga sampai saat ini. Jadi, jelas ya, tercetusnya untuk menggunakan WhatsApp pertama kali bukanlah dari kelompok manapun. Hal itu terjadi dikarenakan para pengguna Android yang belum bisa menggunakan aplikasi BBM di perangkat Android pada tahun 2011 tersebut. Aplikasi BBM baru bisa digunakan pada perangkat Android dan iOS pada tahun 2013, yang mana pada tahun tersebut orang-orang sudah mulai terbiasa dan nyaman menggunakan aplikasi WhatsApp dan enggan untuk balik menggunakan aplikasi BBM. Lalu, di antara banyaknya aplikasi perpesanan lainnya seperti Line, WeChat, dan juga Telegram, kenapa harus WhatsApp yang menjadi pilihan banyak orang? Hal itu dikarenakan WhatsApp adalah aplikasi yang lebih dulu rilis di 3 perangkat seperti iOS, Android, dan BlackBerry dibandingkan aplikasi perpesanan lainnya. Lagi pula, WhatsApp adalah aplikasi perpesanan yang lebih simple dan juga terlihat seperti benar-benar aplikasi yang fokus pada komunikasi yang lebih mudah. Sebab itulah, WhatsApp bisa menjadi pemenang di pasar aplikasi perpesanan dan komunikasi. Dan wajar saja aplikasi WhatsApp bisa menjadi darah daging orang-orang sebagai wadah untuk bertukar pesan dan komunikasi lainnya. Hal itu dikarenakan semua orang sudah terbiasa menggunakan aplikasi yang satu ini. Dan dibalik keterbiasaan orang-orang terhadap aplikasi ini, pihak WhatsApp juga tetap konsisten terhadap aplikasinya yang mudah dan simpel untuk digunakan. Sebab itulah yang membuat orang-orang belum terpikir untuk menggantikan WhatsApp dengan aplikasi perpesanan lainnya. Jadi, itulah awal mula tercetusnya kenapa banyak orang di dunia menggunakan aplikasi WhatsApp hingga sampai saat ini. Jika kalian setuju dengan opini gua pribadi, tolong berikan like-nya. Dan jika ada opini dari diri kalian sendiri, tolong tulis opini tersebut di kolom komentar. Gue pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.